Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amma ba'd. Oke saudaraku, tak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini menjadi ilmu untuk kita dan semakin paham bahwa murtadin itu manusia bodoh semuanya, botol. Oke, selamat. Loh, di Al-Quran itu jelas yang memberikan wahyu itu malaikat. Allah itu memberikan wahyu melalui perantaraan malaikat. Turun naik malaikat. Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Yang aneh itu tante, udah dibilang Yesus, dia tuh nggak semua nanti yang memanggil dia Tuhan masuk surga. Kok malah maksa kalau dia yang bakalan ngajak kalian masuk surga. Yesus aja udah bilang kok. Aduh, tuh rambut nggak lurus-lurus juga. Aduh, parah. Kok dulu amat sih kamu nak Rifa, dulu sekali kamu. Yesus datang dengan kemuliaannya beserta dengan malaikat-malaikatnya. Orang-orang melihat kemuliaannya, dia meniup sangkakalanya yang besar. 1 penjuru dunia, 4 penjuru dunia melihat dia di awan-awan dalam kemuliaan, dalam kejayaan, dalam kekuasaannya. Itu yang begitu, masa kamu bilang anak manusia. Lalu dia mengatakan malaikat menyanyi-nyanyi memuji dia dengan gemuruh, dengan segala kekuasaannya. Ketika langit dan bumi hancur, dia sudah porak-porandakan. Lalu kamu mengatakan, sudah seperti itu kamu mengatakan bahwa dia akan datang untuk mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Kamu sudah gila apa? Sakit jiwakah kamu nak? Udah terlalu ini loh, terlalu menyelewengmu itu udah kelewatan gitu loh. Sekarang dia mengatakan dia mengumpul malaikatnya loh. Nyanyi itu artinya punyanya dia itu malaikat. Masa manusia punya malaikat? Kamu gila kali. Dia menyuruh, memerintahkan malaikatnya untuk pergi ke 4 penjuru dunia, mengumpulkan kami orang-orang yang percaya, orang-orang percaya kepada dia gitu loh. Lalu yang kan sebelumnya yang nggak percaya itu nanti ditinggalkan di bumi, akan menghadapi penghakiman dia gitu loh. Masa kamu mengatakan bahwa dia bukan Tuhan? Dia akan datang untuk menyatakan bahwa dia bukan Tuhan, padahal dia datang dalam kemuliaannya, kejayaannya sebagai Tuhan. Kamu sakit jiwa. Rifa, kamu harus bandingkan dengan agamamu sendiri ya. Muhammad, semua yang ditulis oleh Muhammad di dalam kitab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril dan sebagainya itu cuma klaim, oke? Jadi kamu nggak bisa mempertanyakan keabsahan dari ayat firman Tuhan dari kami gitu loh. Karena di kami itu, para penulis itu ada bersama para saksi dan narasumber gitu loh. Para penulis Alkitab itu berasal dari narasumber yang sah karena dia adalah pelaku sejarahnya juga, pelaku peristiwanya juga, aktornya juga di situ. Dia adalah pelaku sejarah, dia adalah aktornya juga, dan dia ada bersama-sama dengan narasumber yang sah gitu loh. Ada buktinya di depan para saksi dan berdasarkan sejarah yang bergulir gitu loh. Dan setelah dikanonisasi itu pun disahkan oleh para orang-orang saksi mata yang ada pada zamannya. Jadi kalau untuk mempertanyakan keabsahan dari kitab kami, kamu harus lihat ke kitabmu sendiri. Semua yang ditulis oleh nabimu di kitabmu itu cuma klaim. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma klaim, maha kasih, maha kaya, cuma klaim, maha baik, maha penyayang, maha segalanya, cuma klaim, oke? Tidak ada penunjukan, tidak ada pembuktian, tidak ada sejarah, tidak ada fakta, tidak ada saksi mata sama sekali yang menentukan atau yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa Tuhan yang disebut-sebut oleh Muhammad itu ada. Oke, jadi kamu nggak bisa bilang kalau yang begini-gini, oh kamu percaya dengan kata Yohanes ya, Yohanes itu siapa sih? Oh nggak bisa. Nggak bisa begitu, karena kamu harus kembali lagi ke tempatmu. Di tempatmu itu cuma Tuhan yang tidak ada diada-adakan gitu loh. Jelas saya bisa bilang begitu karena tidak sama penulisannya dengan kami gitu loh. Sama sekali tidak sama. Untuk menyatakan satu kesaksian itu sah telah dipenuhi oleh kitab kami gitu loh. Semua kesaksian itu sah karena telah dipenuhi oleh kitab kami. Segala persyaratan untuk membuktikan bahwa kesaksian itu sah ada di pihak kami, ada di kitab kami gitu loh. Jadi kamu nggak bisa, kalau bicara tentang yang begini-begini, kamu nggak bisa. Oke, yang gini kamu nggak bisa ya, kamu nggak bisa. Kamu bandingkan dengan Tuhanmu yang cuma klaim. Coba kalau saya balikan lagi ke tempatmu. Muhammad mengatakan Allah Maha Penyayang. Di mana Allah itu?
Apa yang ditulis itu kan cuma di kitabmu doang, di kitabmu doang. Sejarahnya nggak ada, beritanya nggak ada, penampakannya nggak ada, saksi matanya nggak ada, apa-apa tidak ada, sama sekali tidak terpenuhi gitu loh. Oke? Yang membuat kitab Wahyu adalah Yohanes. Dan Yohanes itu kalau kamu mengatakan, oh Yohanes asal ngarang, kalau begitu saya akan balikan lagi ke kitabmu. Oh Muhammad juga asal ngarang gitu loh. Nggak bisa, kalau kamu mempertanyakan seperti itu, kamu harus balik lagi ke kitabmu. Dari mana asalnya Muhammad mengatakan dia dapat wahyu? Ketika tidak ada saksi, ketika tidak ada mata, saksi mata, tidak ada apa-apa gitu loh. Bahkan Jibril pun tidak pernah berkata-kata di depan orang lain gitu loh. Jadi nggak bisa. Ketika kamu mengatakan yang membuat kitab itu siapa ya Yohanes, tetapi kamu harus lihat Yohanes itu siapa, oke? Yohanes itu siapa? Yohanes itu ada bersama para narasumber gitu loh. Dia itu murid Yesus 24 jam bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Dia ada bersama-sama dengan Yesus. Segala perkataan-perkataan Yesus dicatat. Dan dia menerima kuasa Roh Kudus. Ingat ya, semua murid-murid Yesus itu mereka diberi kuasa tanda ilahi, oke? Mereka dituruni Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu pikiran, mata rohani mereka terbuka, oke? Kamu baca di kitab para rasul di mana hari Pentakosta itu, di mana roh kebenaran itu dibukakan kepada mereka satu persatu gitu loh. Murid-murid Yesus itu menerima curahan Roh Kudus, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus itu, yang kalian klaim menjadi Muhammad gitu loh. Itu mereka menerima itu, dan kamu tahu apa yang terjadi? Mereka langsung bisa berkata-kata dalam bahasa yang sebelumnya mereka tidak tahu sama sekali. Itu loh. Jadi mereka tuh dibukakan, mata rohani mereka tuh dibukakan, dan mereka menerima kuasa mujizat ilahi yang luar biasa. Diberikan untuk itu, Yesus memberikan itu untuk mereka membangun gereja, untuk mereka mempunyai visi misi, dan untuk mereka mempercepat perkembangan gereja mula-mula. Jadi kamu nggak bisa bilang, oh kalau begitu siapa itu Yohanes? Oh nggak bisa. Saya juga bisa bilang siapa itu Muhammad. Bagaimana pengutusannya? Siapa yang lihat? Oke? Pengutusan Muhammad itu siapa yang lihat gitu loh. Bagaimana dia mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Siapa saksinya? Ketika kamu mempertanyakan siapa saksinya, loh, saksinya adalah Yohanes dan dia bersama-sama dengan Yesus dan ada murid-murid yang lain juga gitu loh. Kalau mempertanyakan hal seperti ini, kamu harusnya malu gitu loh. Kalau dibongkar di tempat kamu nggak punya apa-apa. Nggak ada apa-apa yang kamu bisa buktikan ke kami kalau kamu tuh punya Tuhan yang benar gitu. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Tante ini lucu ya. Tante mengklaim kitab Yahudi itu kitab Tante. Jelas di situ Elohim menyatakan dirinya. Dalam imamat dia nyatakan akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tiba-tiba Tante bilang itu adalah bagian dari kitab Tante. Tante menyembah Elohim. Sementara di perjanjian baru Tuhan Tante adalah Yesus. Alasannya Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kata Tante adalah dia tidak mau disembah. Jelas-jelas sifatnya Elohim dengan Yesus berbeda. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan itu tinggi untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Tante perjanjian baru Tuhan dihinakan, turun ke bumi jadi manusia nggak berdaya dan nggak ngaku lagi jadi Tuhan. Tiba-tiba di dalam perjanjian baru hukum Taurat ditiadakan, sama yang katanya Rasul, katanya yang diangkat oleh Yesus, padahal nggak pernah blas ketemu Yesus. Artinya tidak pernah Yesus mengangkat dia menjadi Rasul, melainkan mengaku bertemu dengan roh. Ingat di dalam kitab Tante, setan juga bisa menjadi roh. Siapa yang bisa membuktikan sekarang kalau Paulus itu bertemu dengan Yesus asli atau bertemu dengan setan? Jangan-jangan. Yohanes mana? Jawab. Penulis kitab Wahyu itu Yohanes siapa? Yohanes Zebedius, Yohanes yang dipanggil Markus, Yohanes Bapak Simon, atau Yohanes Pembaptis, atau Yohanes murid Yesus? Yohanes yang mana? Mana buktinya, mana saksinya, mana keterangannya bahwa dia yang menulis? Sedangkan sarjana-sarjana Kristen aja yang ilmunya lebih hebat dari Tante. Banyak yang nggak tahu siapa penulis Injil itu. Ini kok Tante yang merasa lebih hebat dari sarjana Kristen. Lucu beta mendengarnya. Sorry Rifa, yang kamu bilang kontradiksi itu hanya karena kamu tidak tahu. Sekali lagi, yang kamu bilang kontradiksi itu hanya kamu tidak tahu.
Ketika kamu Matius menulis bahwa Yesus mengatakan bahwa aku diutus bagi bangsa Israel. Lalu Yesus mengatakan ada lagi domba-domba yang lain. Itu bukan kontradiksi. Kamu yang tidak tahu. Kamu tidak tahu konteksnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku diutus bagi bangsa Israel, itu kan untuk menyatakan kepada perempuan Kanaan itu bahwa dia tidak mau menolong orang perempuan Kanaan itu. Dia hanya untuk orang Israel. Mujizatnya hanya untuk orang Israel gitu loh. Karena orang Kanaan itu dia tidak bergaul dengan orang Israel. Gitu, itu kan konteksnya. Yesus hanya ingin menunjukkan kepada orang Kanaan itu, wanita Kanaan itu, kalau dia itu tidak mau menolong orang di luar bangsa Kanaan. Tetapi kan buntutnya akhirnya Yesus menolong anak yang kerasukan itu. Itu konteks, berdasarkan konteks. Aku diutus hanya bagi bangsa Israel. Akhirnya apa? Yesus mengatakan nggak layak memberikan makanan buat anak-anak dan dibuang kepada anjing, gitu loh. Karena bangsa Kanaan itu adalah dianggap sebagai kasta yang rendah, mereka dianggap anjing gitu loh. Makanya Yesus bilang, gua ini cuma untuk orang Israel, gitu maksudnya. Bukan diutus untuk bangsa Israel begitu. Oh tidak, itu yang kamu bilang kontradiksi. Karena di lain sisi Yesus mengatakan, aku ada lagi domba-domba yang lain. Itu yang kalian kontradiksi karena kalian nggak tahu gitu loh. Kamu nggak tahu apa-apa, Riva. Makanya aku saranin, kalau kamu baca ayat, kamu baca konteksnya. Jangan memalukan terus-terus. Semua kalimat kamu itu, ayat-ayat kamu, ayo kamu buka deh satu persatu. Kamu buka satu persatu, aku kasih tahu konteksnya. Oke? Di antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, murid Yesus itu adalah Matius dan Yohanes. Markus dan Lukas itu, walaupun dia bukan murid Yesus, tetapi dia ada bersama narasumber. Dia satu tim. Kamu nggak baca kisah para rasul? Nggak baca kamu? Mereka ada satu tim. Markus itu muridnya siapa? Markus itu muridnya Petrus. Buset dah. Petrus itu rasul besar. Markus itu mendapat pengesahan, mendapat semua narasumber dari Petrus. Petrus itu adalah murid Yesus yang dikasihi oleh Yesus. Petrus juga menulis surat. Bagaimana kamu bisa menyamakan itu dengan penulisan di dalam kitabmu? Siapa saksinya? Aku mau tanya, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kenapa kamu tidak bisa jawab? Bagaimana itu Tuhanmu itu kamu nyatakan benar loh, sedangkan dia sendiri tidak ada. Cuma nama, cuma tulisan dan klaim-klaim. Tetapi pembuktian dan persyaratan untuk membuktikan bahwa pengakuan itu sah atau tidak itu tidak ada dipenuhi di dalam kitabmu. Oke? Dan kalau Lukas itu dia murid Paulus, oke? Tetapi masalahnya apa? Sama juga dia ada bersama Petrus, bersama murid-murid yang lain gitu loh, Riva. Jadi jangan kalau soal pengesahan, kalau soal saksi bukti lo jangan salah, kamu bisa malu karena kamu tidak bisa menunjukkan sama sekali eksistensi ketuhananmu itu, buktinya sama sekali tidak ada. Kesaksian minimal 2 orang aja yang saksi yang melihat bahwa Tuhan itu ada, tidak ada. Gitu loh. Aku nih belakangan ini belum bisa ini, belakang 2 hari 3 hari ini belum bisa. Suaraku aku lagi sibuk nih, lagi ada urusan gitu loh. Ya, Riva ya, masih belum bisa nak Riva. Aku off dulu. Aku lagi masak, lagi banyak urusan. Jangan ajakin debat di sini. Lagian kamu ngapain japri aku sih? Di kamu punya grup aja, kenapa sih? Aku lebih suka di situ, banyak orang yang lihat. Kenapa kamu di sini malu-malu sama saya? Ngumpet-ngumpet, nggak mau dibaca orang. Gampang sekali membuktikan mana kitab yang benar-benar dari Tuhan, mana yang tidak. Lihat kalau buatan manusia itu pasti ada kontradiksinya. Lihat kalau buatan manusia itu ada yang ganjil-ganjil di dalamnya, ada hal yang tidak masuk akal di dalamnya. Lihat kalau buatan manusia itu ada pengakuan. Kan Lukas sudah katakan, kitab Tante itu dibuat banyak orang, sudah banyak yang berusaha membuatnya. Halo. Kamu baca di kisah para rasul, perjalanan mereka kisah para rasul ya, nggak usah mana buktinya, baca aja biar kamu baca di situ ya. Baca saja kitab para rasul, habis, oke? Mana ayat yang benar tentang pertemuan dia dengan Paulus, dengan Yesus? Yang pertama dia katakan, ada yang mendengar tapi melihat cahaya. Satu lagi ayat mengatakan mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat tapi mendengar.
Ayatnya aja kontradiksi. Yang pertama, yang kedua, siapa yang benar-benar mengatakan dan bisa membuktikan kalau itu bukan jin atau setan? Orang Yesus hidup aja nggak ada mengangkat Paulus menjadi murid kok. Kok tiba-tiba Yesus sudah naik ke langit baru dikatakan bahwa Paulus itu diangkat menjadi rasul. Aduh, aduh. Belum lagi di dalam kitab Tante Rasul itu diangkat dengan cara diundi, menggantikan Yudas. Rasul diangkat dengan cara diundi. Mana Yesus mengangkat? Lagi pula Paulus itu mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang apa? Yang memiliki Roh Kudus dari dalam rahim ibunya. Dan Yesus dikata dia begini, Yesus itu sudah memilih dia dari dalam kandungan ibunya. Kapan? Orang dia aja pembunuh Stefanus dan penganiaya jemaat, dan dia adalah Farisi munafik yang dilaknat sama Yesus. Hati-hati sama ragi Farisi, kata Yesus mengatakan begitu. Ternyata malah dia jadi rasul kalian. Mana lagi semua hukum Taurat dia hilangkan lagi. Perjanjian kekal Nabi Ibrahim dengan Tuhan aja dihilangkan nama dia. Kalian nggak ada yang khitan, padahal jelas-jelas di dalam Taurat dikatakan barang siapa yang tidak berkhitan harus dilenyapkan dari bangsa-bangsa. Kata Paulus nggak usah sunat daging, sunat hati juga boleh. Apanya yang mau disunat hati? Belum lagi juga ya Tante ya, di dalam kitab-kitab Paulus itu mengatakan asalkan dengan kelicikan dengan dusta dikabarkan tentang Yesus nggak masalah, yang penting tersebarkan apa yang disampaikan Yesus. Aduh, rasul kok boleh berdusta begitu ya. Terus dia bilang dengan kelicikan dia. Dia licik kata dia. Belum lagi juga Paulus mengatakan dirinya adalah Tuhan di dalam dia. Aduh, dia mengaku keturunan ilahi juga. Aduh, ya ampun. Kata Yesus, hati-hati sama nabi palsu yang mengaku Mesias. Nabi Muhammad gak pernah ngaku Mesias. Nabi Muhammad gak pernah mengaku Tuhan. Paulus berkali-kali mengatakan Yesus di dalam dia, Bapa di dalam dia. Aduh, ya ampun, dia keturunan ilahi. Aduh, parah-parah. Ketika dia mau disasar sama orang Romawi, dia yang mengakunya orang Tarsus terus bilang, saya ini kan warga Romawi juga. Artinya apa? Dia itu minta pertolongan. Aku ini tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Terus ketika dia melihat orang Farisi, terus dia bilang lagi itu di pengadilan, aku ini kan orang Farisi. Jadi kelihatan sekali dia takut mati. Aduh.